pelimpahan berkas perkara klien kami, Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang sudah diumumkan secara resmi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol Iman Imanuddin. Bersamaan dengan mereka menyampaikan SP3 ya, atau pengumuman SP3 kepada publik, surat perintah penghentian penyidikan atas nama Trismon Hasyolan Sianipar. Pada saat yang bersamaan mereka juga menyampaikan bahwa berkas perkara Mas Roy dan Dr. Tifa telah dikembalikan kepada jaksa peneliti berkas di Kejaksaan Tinggi DKI untuk diteliti lebih lanjut. Ada satu pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Umum yang mengatakan bahwa dua tersangka lainnya tidak ingin menempuh RJ dan kemudian perkaranya akan segera disidangkan. Menurut saya pernyataan ini menarik ya, dan perlu dikritisi secara hukum. Karena pelimpahan berkas dari penyidik ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu tidak secara otomatis memberikan jaminan bahwa berkas perkara P19 yang telah dilengkapi oleh penyidik Polda Metro Jaya itu secara otomatis akan kemudian di P21-kan atau dinyatakan lengkap baik dari aspek formil maupun aspek material. Para sahabat AG sekalian, ini kita berbagi perspektif. Barangkali saya ingin menjelaskan apa itu pelimpahan berkas perkara P19 dan kemudian P21. Pelimpahan berkas perkara ke jaksa atau pengiriman kembali berkas perkara P19 itu dilakukan setelah penyidik merampungkan semua pemberkasan perkara berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan jaksa. Nah, kita tahu petunjuk jaksa itu kan ada 3, dan itu semua berhubungan dengan aspek material, nggak ada itu dengan urusan formil gitu ya. Perkara ini tidak dilihat jaksa ada cacat formilnya gitu, tetapi yang dilihat oleh jaksa adalah aspek materialnya yang berhubungan dengan kualitas daripada alat bukti. Nah, ada 3 yang disampaikan oleh jaksa bahwa Polda Metro Jaya perlu memperdalam 3 alat bukti. Yaitu yang pertama, memperdalam kembali keterangan saksi. Dan saya selaku kuasa hukum Mas Roy sudah mendampingi beberapa saksi pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam rangka menyempurnakan berkas perkara 19. Yang kedua adalah dalami kembali keterangan ahli. Dan yang terakhir adalah perlu pendalaman terhadap barang bukti. 3 petunjuk ini sudah dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Makanya kemudian berkasnya dikembalikan ke jaksa penuntut umum untuk diteliti kembali. Kalau kemudian berkasnya ini diterima oleh kejaksaan, maka kejaksaan mempunyai tenggang waktu 7 hari untuk menyatakan sikap terhadap berkas ini. 7 hari itu dihitung sejak tanggal penerimaan berkas perkara. Kemudian jika penyidik telah mengirimkan berkas itu dan diteliti oleh jaksa memenuhi syarat, maka akan dikeluarkan namanya P21. P21 itu adalah kode surat kejaksaan. Saya tegaskan lagi sekali lagi ya para sahabat AGS. P21 itu adalah kode surat kejaksaan. Yang intinya adalah jaksa memberikan penilaian terakhir bahwa berkas perkara tersangka itu telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang atau dalam hal ini KUHP ya, yaitu syarat formil yang berkaitan dengan aspek administrasi penanganan perkara pidana dari mulai SPDP, surat perintah penyidikan, surat perintah penyelidikan dan diawali dengan LP, kemudian ada surat penetapan tersangka dan seterusnya. Ya. Nah,
jika jaksa merasa bahwa aspek formil ini telah lengkap, maka harus diperkuat lagi dengan aspek material. Aspek material itu penilaian jaksa terhadap bukti-bukti. Ya, bukti-bukti termasuk petunjuk-petunjuk, apakah petunjuk itu sudah dilengkapi apa belum oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, saya melihat bahwa sangat tidak mudah bagi jaksa untuk segera memp21-kan perkara ini. Saya melihat tidak mudah. Ada dua hal yang sebenarnya akan menjadi tantangan bagi jaksa penuntut umum untuk menyatakan sikap apakah memp21-kan perkara ataukah kemudian mengembalikan berkas perkara ini ke penyidik Polda Metro Jaya. Yang pertama, para sahabat AGS, yaitu tenggang waktu penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi penyidik pada saat menerima P19 dan kemudian merampungkan berkas perkara P19 itu telah melampaui waktu. Argo waktunya sudah berhenti sejak penyidik Polda Metro Jaya menerima secara administratif perkara P19 sampai batas 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya kalau kita lihat hari kalendernya adalah 14 hari, maka dengan dikirimkan kembali berkas perkara tersebut ke kejaksaan, itu sudah lampai batas 14 hari. Ya. Di mana aturannya? Nah, ini yang selama ini dipertanyakan atau ditantang oleh para pendukung Pak Jokowi, baik relawan, termasuk juga ada pendukung yang berlatar belakang sebagai pengacara dan kemudian pengacara Pak Jokowi sendiri. Nah, ini yang perlu saya kira kita berikan penjelasan yang detail. Dan pada kesempatan ini, sahabat AGS, saya akan memberikan penjelasan yang cukup detail terhadap ketentuan pengembalian berkas perkara 14 hari itu. Yang pertama, ketentuan batas waktu penyidikan tambahan itu diatur dalam pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atau kita sebut sebagai KUHP lama. Ya. Karena proses penyidikan ini masih menggunakan KUHP lama, karena ada asas transistoir yang diatur dalam pasal 361 KUHP yang baru, bahwa terhadap perkara pidana yang masih dalam tahap penyidikan, pada saat berlakunya KUHP baru dan belum dilimpahkan ke jaksa, maka hukum yang berlaku adalah KUHP yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, diatur dalam pasal 138 ayat 2, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus imperatif sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Disinilah berlaku argo waktu 14 hari berdasarkan ketentuan pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991. Sebetulnya ketentuan ini, sahabat AGS, kalau kita lihat dengan keberlakuan KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, diatur di dalam pasal 61 ayat 3, ya, prinsipnya sama, normanya sama, hanya rumusan normanya berbeda. Ya. Kalau tadi penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, di ketentuan KUHP yang baru di pasal 61 ayat 3 disebutkan bahwa penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan sesuai hasil koordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. Jadi ini adalah ketentuan hukum formil yang diatur di dalam KUHP. Ini bukan kata saya. Selama ini kan pendukung-pendukung Pak Jokowi mengatakan bahwa seolah-olah itu pendapat pribadi saya yang tidak berdasarkan pada
norma hukum gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut dalam forum rakyat bersuara di hari Selasa besok ya, para sahabat sekalian. Kemudian dalam konteks pelaksanaan KUHP, maka kejaksaan telah menyempurnakan aturan-aturan terkait dengan pola koordinasi penanganan perkara pidana antara jaksa penuntut umum dengan penyidik. Yaitu telah diterbitkan namanya Pedoman nomor 1 tahun 2006, Pedoman Jaksa Agung ya. Para sahabat AGS, saya tegaskan lagi, Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 tentang pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Pedoman ini mengganti peraturan sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh kejaksaan. Ya, seperti peraturan nomor 038 garing A garing JA atau garing Jaksa Agung garing 09 garing 2011 tentang SOP penanganan perkara tindak pidana umum. Ya. Nah, menariknya Pedoman nomor 1 tahun 2026 yang dibuat oleh Jaksa Agung ini adalah pedoman yang mengikat jaksa penuntut umum. Tetapi juga akan mempunyai dampak kepada penyidik. Ingat ya, dikeluarkan oleh Jaksa Agung untuk dipedomani oleh jaksa penuntut umum, tetapi berimplikasi kepada penanganan perkara dan koordinasi dengan penyidik. Kalau kita bicara hal ini tentu adalah penyidik Polda Metro Jaya. Ya, di mana ketentuan implikasinya? Kita lihat di bab 3, yaitu koordinasi antara penyidik dan penuntut umum di poin atau di angka 52. Ya. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik belum menyerahkan berkas perkara, jaksa peneliti wajib, ketentuannya imperatif, jaksa peneliti wajib mengembalikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik. Jadi, dalam kurun waktu 14 hari sejak penyidik menerima P19 beserta dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan jaksa peneliti, kemudian dalam tenggang waktu 14 hari penyidik tidak menyempurnakan berkas perkara dalam tahapan penyidikan tambahan, maka berdasarkan Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 di bab 3 poin 52 atau angka 52, maka jaksa peneliti wajib mengembalikan SPDP. Apa itu SPDP? SPDP adalah surat pemberitahuan dimulai penyidikan. SPDP ini adalah produk penyidik Polda Metro Jaya pada saat mereka menaikkan suatu perkara pidana pada tahap penyidikan dari penyelidikan naik tahap penyidikan. Mereka memberitahukan bahwa mereka telah menaikkan suatu perkara pidana dari penyelidikan ke penyidikan dengan pelapor sekian-sekian dan yang terlapor sekian-sekian, agar supaya apa? Agar supaya jaksa mengetahui perkara itu bahwa sedang dilakukan pemeriksaan suatu perkara pidana di tingkat penyidikan, kemudian nanti diikuti dengan keluarnya P16. P16 itu adalah kode surat kejaksaan di mana kepala kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan tinggi atau juga jaksa agung ya kemudian menunjuk sejumlah jaksa penuntut umum yang tugasnya 2, melakukan penelitian terhadap berkas perkara, dan kemudian pada saat mereka menyatakan berkas perkara P21, mereka kemudian akan melakukan penuntutan berkas itu dalam tahap persidangan. Dengan ketentuan ini, para sahabat AGS, maka ini menjadi tantangan kepada jaksa peneliti berkas perkara yang ada pada Kejaksaan Tinggi DKI. Ya, saya melihat bahwa Kejaksaan Tinggi DKI sekali lagi akan sangat hati-hati di dalam menerapkan hukum acara pidana. Jadi tidak otomatis apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Kombes Pol Iman Imanuddin bahwa berkas ini akan segera disidangkan oleh jaksa, ya, saya kira itu pendapat yang kurang tepat, karena tentu kewenangan melakukan penuntutan dan kewenangan untuk menyatakan berkas perkara ini lengkap atau tidak itu kan kewenangannya jaksa penuntut umum, bukan penyidik Polda Metro Jaya, ya.
Seperti itu pendapat saya, sahabat AGS. Tapi kita ngopi dulu lah. Ini dari tadi banyak ngomong, jadi jangan lupa kita ngopi dan makan roti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya melihatnya seperti itu, sahabat AGS sekalian. Tantangan ini tentu akan menjadi tantangan pada jaksa, bagi jaksa. Apakah mereka akan segera mempeduasatukan berkas perkara ini meskipun berkas perkara ini telah cacat prosedural hukum, telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana kita, ya? Apakah karena ada keterpaksaan dan ada pressure yang dilakukan sehingga perlu segera mempeduasatukan berkas perkara ini? Ataukah kejaksaan, sekali lagi, kejaksaan akan menentukan sikap yang profesional sesuai dengan pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama maupun pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, dan termasuk juga pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, apakah mereka akan mengembalikan berkas perkara ini atau tidak kepada penyidik Polda Metro Jaya. Saya melihat potensi berkas perkara ini dikembalikan ada. Saya melihat potensi berkas perkara ini dikembalikan ada. Kenapa? Karena jaksa pasti akan memberikan satu catatan bahwa pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ditentukan oleh pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, sehingga perkara tersebut tidak bisa di P21-kan, dikembalikan lagi kepada Polda Metro Jaya, sehingga berkas itu belum bisa disidangkan. Saya melihat potensi itu ada. Tentu ini challenge buat kejaksaannya. Apakah kejaksaan akan menjadi bagian dari termul, ataukah kejaksaan akan menjadi satu institusi penegak hukum yang imparsial, tidak didikte oleh kepentingan manapun, berdiri pada prinsip due process of law yang ditentukan di dalam sistem peradilan pidana kita, ataukah sekali lagi dia tersandra oleh adanya suatu kepentingan politik dan adanya kepentingan-kepentingan yang bermain. Saya melihat bahwa ini satu tantangan yang krusial bagi kejaksaan yang akhir-akhir ini kita lihat punya citra yang begitu bagus dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Kita melihat kejaksaan sekarang menjadi lembaga yang paling terdepan di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, banyak perkara-perkara korupsi yang mega korupsi yang tidak mampu dibongkar oleh KPK tetapi berhasil dibongkar oleh kejaksaan. Ini menurut saya adalah satu momentum yang baik untuk kejaksaan. Sekali lagi, kejaksaan memberikan sikap yang tegas terhadap berkas perkara ini. Jangan sampai citra kejaksaan yang sudah begitu luar biasa bagus kemudian dirusak oleh adanya kepentingan-kepentingan terselubung untuk memaksakan suatu perkara pidana. Dalam hal ini adalah perkaranya Pak Joko Widodo, laporannya Pak Joko Widodo, karena beliau adalah mantan presiden 2 periode, kemudian harus dipaksakan di P21-kan oleh jaksa penuntut umum, meskipun, sekali lagi saya katakan, meskipun berkas perkara tersebut, pengirimannya, pelimpahannya kemarin telah cacat aspek formil, tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Saya melihat bahwa ini momentum yang luar biasa ya. Kita tantang kejaksaan. Para sahabat AGS, minum lagi dulu ya sahabat AGS, ini aus juga ini. Nah, mudah-mudahan kejaksaan tidak menjadi instrumen kekuasaan politik, tetapi dia menjadi institusi penegak hukum di garis terdepan. Siapapun orangnya, siapapun pelapornya, siapapun yang melaporkan perkara tersebut, maka kejaksaan harus mengikuti filosofi Dewi Themis, Dewi Keadilan, yaitu matanya ditutup, kemudian di tangan kanannya ada pedang dan ada timbangan. Ya, ada timbangan dan ada pedang. Yang itu artinya adalah hukum harus ditegakkan meskipun langit ini harus runtuh. Itu filosofi yang termaktub dalam semua peraturan perundang-undangan kita. Ya, baik undang-undang kejaksaan, undang-undang kekuasaan kehakiman, KUHP, dan KUHP itu sendiri. Saya berharap pesan ini sampai kepada
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pesan ini sampai kepada Jaksa Agung supaya hati-hati, sekali lagi, hati-hati dalam menyatakan sikap terhadap berkas perkara dugaan ijazah palsu yang sekarang disidik oleh Polda Metro Jaya. Ya, itu harapan kita semua. Itu keinginan kita semua. Bukan karena keinginan subjektif saya sebagai kuasa hukumnya Mas Roy, bukan. Ya. Bukan karena kepentingan saya sebagai pembela hukumnya Mas Roy, bukan. Tetapi advokat sebagai officium nobile juga harus berdiri di atas pondasi kaidah hukum, harus berdiri di atas norma-norma hukum yang baku di dalam sistem peradilan pidana kita. Saya mengatakan ini dan saya akan menjelaskan ini di Rakyat Bersuara pada hari Selasa besok, tanggal 21 April. Di sana mudah-mudahan hadir juga, konon katanya akan hadir juga Rismon Hasyolan Sianipar, pengacaranya rekan saya Jahmada Girsang, kemudian juga ada saya, ada juga Mas Roy Suryo gitu ya, dan ada beberapa pembicara yang lain. Mudah-mudahan saya akan mengklirkan semua pemahaman hukum ini supaya tidak ada salah persepsi atau mispersepsi dari publik. Kemudian juga pesan saya bisa sampai kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah institusi kejaksaan. Ya, itu harapan saya gitu ya. Dan mudah-mudahan para pemirsa iNews akan tetap menonton Rakyat Bersuara hari Selasa besok, dan sahabat-sahabat AGS juga tetap stay pada hari Selasa besok jam 19.00 WIB live dari studio iNews untuk sama-sama kita menonton satu panggung talk show terbesar di Indonesia, panggung talk show nomor 1 di Indonesia yang dipandu oleh seorang host terkenal, Aiman Wicaksono, Rakyat Bersuara. Sampai jumpa besok, sahabat AGS di Rakyat Bersuara. Tetap berikan dukungan terhadap channel Abdul Ghafur Sangaji Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.